Assalamualaikum, halo Aga Kareba pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Tisna Aulia dalam program acara yang kita nanti tentunya Pautere Panggung Obrolan Terkini. Seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan sajian obrolan terhangat dan tentunya menarik diperbincangkan seputaran Sulawesi Selatan terkhusus di Kota Makassar. Dan saat ini pemirsa di Kota Makassar kita ketahui bahwa masih marak terjadi aksi kriminalitas yang melibatkan anak-anak bahkan sebagai korban kekerasan ataupun pelecehan. Tentunya ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan juga pemerintah karena tentunya hal ini mengancam keselamatan generasi bangsa ke depan. Pemerintah Kota Makassar melalui program Jagai Anak Tak tentunya menjadi diharapkan dapat menjaga ataupun menyelamatkan generasi bangsa kita ke depannya. Lalu seperti apa penerapannya di Kota Makassar, pemirsa, dan apakah sudah berhasil? Kita akan bahasnya langsung bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, ada Bapak Rahmat Taqwa Quraisy atau yang biasa kita kenal dengan RTKB. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam pagi Pak warahmatullahi Dewan. wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kesibukan akhir-akhir ini di komisi seperti apa Pak? Selain kegiatan-kegiatan kedewanan, tentunya kita sibuk berpolitik karena tahun depan itu musim politik. Betul. Jadi apalagi saya masih insya Allah masih mau opo, jadi saya perjuangkan diriku juga. Dan Iya. 4 tahun ini kita memperjuangkan warga. Ya tahun ini minta tolong saya lagi yang diperjuangkan. Seperti itu. Jadi kita saling membantu. Baik Pak. Kita mau membahas terkait program pemerintah Ya. saat ini yaitu Jagai Anak. Jagai Tak. Anak Tak. Kalau Pak Dewan melihat nih saat ini program ini sudah sejauh mana? Apakah bisa dikatakan berhasil atau bagaimana Pak? Keberhasilan itu tentunya ada beberapa faktor yang mendukung, tapi kemudian pemerintah kota tidak akan berhasil kalau orang tuanya cuma mau enaknya, tidak mau anaknya. Iya. Kan begitu. Betul. Rata-rata ini kadang-kadang kita manusia cuma mau yang enak-enak, tapi yang anaknya itu memang susah. Kenapa? Karena kita berikan susu, kita jaga, kita berikan pendidikan. Nah hari ini kemarin kami FGD terkait Ranperda Inovasi Daerah ada yang menyangkut potkan susahnya pendidikan di Kota Makassar. Kenapa? Walaupun dikatakan gratis, coba kita cek. Saya sebut misalnya SMP 7 itu harga bajunya lebih tinggi daripada harga toko. Nah yang kami heran, mestinya itu sekolah lebih murah dibanding toko. Artinya apa? Keuntungan-keuntungan ini lebih besar di pihak oknum pihak sekolah daripada yang pengusaha. Jadi wajar sih kalau mereka lebih kaya daripada pengusaha. Kemudian mereka tidak kena pajak. Kenapa? Karena bukan pengusaha, tidak terdaftar sebagai ini. Nah ini yang menjadi kendala kita bersama. Walaupun secanggih apa program wali kota, kalau kita sebagai masyarakat tidak mampu untuk mentransformasi lewat di rumah tak mau dulu. Kita jaga anak tak, kan seperti itu. Makanya saya banyak yang beranggapan lain lagi. Saya pasang CCTV depan rumah, iya karena kenapa? Saya mau lihat anakku ini apa yang dia bikin depan rumah. Kan seperti itu. Kalau bukan kita yang mengawasi anak kita, siapa yang mengawasi? Oke lah kalau di sekolah kita titipkan kepada guru, tapi kemudian kesehariannya kita juga kan punya keterbatasan waktu. Nah, apa yang untuk meminimalisir itu kita pantau di mana-mana. Nah, alhamdulillah saya juga masuk dalam Pansus Ranperda Kota Layak Anak, di mana kita harus memberikan hak-haknya kepada anak, tapi anak juga harus ada kewajiban. Apa kewajiban untuk beribadah, kewajiban untuk berpendidikan. Jangan hanya kami orang tua yang dikatakan kamu harus berikan pendidikan anakmu, tapi anak ini tidak mempunyai kewajiban untuk berpendidikan. Tidak, itu kewajiban dia. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa program ini belum sepenuhnya berhasil ya Pak? Iya, karena indikatornya ada ini faktor orang tua. Tidak akan berhasil itu kalau orang tua tidak sadar. Kalau anakmu itu, masa anakmu pemerintah yang jaga? Iya. Kan begitu. Walaupun ada dalam undang-undang. Ya, tapi tentunya semua pihak memiliki tanggung jawab untuk jagai anak ini ya Pak. Dan kalau dilihat nih saat ini respon masyarakat tentang jagai anak ini seperti apa Pak? Sangat baik, sangat baik. Tapi kemudian sangat baik itu tidak hanya menanggapi, tetapi mengimplementasikan bagaimana mereka mendidik anaknya. Ada bahasa yang minta maaf ya kalau kasar, tapi saya memang begitu karena saya ini orang loro, makanya saya ajak ke sini supaya kita lihat daerahku. Dia bilang gampang itu bikin anak kartu aja Ki. Kan begitu. Iya. Ya cocok nih anaknya gampang dibikin, tapi peliharaannya ini memberikan pendidikan. Jangan sampai itu menjadi dosa atas seumur hidup.
Berapa lama anak ini hidup? Begitu juga dosa karena kita yang bikin dia. Beda dengan emas, bos. Emas di dedek, tambah lama tambah mahal. Begitu. Betul. Kalau dilihat dari sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak untuk hal-hal yang mungkin masih kurang untuk program Jagai Anak Tak ini? Yang pertama paling kurang ini Kota Makassar ruang terbuka hijau. Dulu kita di sini bisa main santo-santo, main dende-dende, main kelereng. Sekarang itu susah sekali didapat. Kita lihat tidak ada tanah. Ya, jadi bisa dikatakan anak-anak mungkin tidak ada lapangan taman ya, untuk bermain. Terbatasnya ruangan untuk anak untuk mengeksplorasi. Ada di taman tapi bayar kisah korongin anak-anak. Iya betul. Pergi di mana, pergi di mana. Semua berbayar nih Pak. Jadi enggak semua, maksudnya gratis tapi di situ kan minumannya itu bayar. Paceto itu kalau anak-anak kalau pergi dibawa main-main di situ baru tidak minum apakah minuman-minuman yang dingin itu. Dia lihat kisah sementara anak-anak yang lain pergi bermain di situ minum yang minuman mahal. Kalau dilihat hasil reses kemarin nih Pak, kita bahas hasil reses kemarin, keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan anak ini mungkin ada dari warga. Mahalnya berpendidikan. Jadi sama, tapi cuma ini masih pirang-pirang sedikit. Ya. Bukan rambut saya mau berpendidikan, tapi otaknya. Bukan bajunya yang mau berpendidikan, bukan seragamnya, tapi otaknya. Betul. Kalau dia dibebankan seragam, dibebankan baju pramuka, baju ini. Makanya saya sangat bersependapat dengan almarhum Ihsan Yassin Limpo. Ketika dia memutuskan sekolah tanpa baju seragam, itu jadi beban. Coba tanya ke mama-mama, berapa itu baju anunya? Nah, kemudian kendala sekarang di bidang pendidikan, SD itu siswanya lebih banyak, tetapi SMP-nya kurang. Saya sarankan kemarin sama Pak Kadis, tapi Pak Kadis saya bilang, tidak, padahal ada aturan dari mana? Di Jawa, jalur zonasi itu dikecilkan kotanya. Jalur prestasi dibesarkan kotanya. Kenapa? Coba kita ke utara. SMP 7 sampai SMP 4. Sedangkan banyak di sini yang mau masuk SMP. Nah, kalau mereka tidak masuk SMP, anak-anak ini, dia harus masuk swasta. Uang swasta ini, bos, mahal. Kalau orang tuanya tidak mampu, artinya dia putus sekolah. Dia sekolah di pelelangan, cari ikan, cari uang. Bagaimana caranya kita mau sejahterakan? Bagaimana caranya ada RTQ lainnya di daerah utara kalau mereka tidak berpendidikan? Jadi bisa dikatakan bahwa sistem zonasi ini juga menjadi repot karena anggota dewan ditelepon terus. Kalau tidak masuk anaknya jalur zonasi, tidak telepon anggota dewan, Pak, dituduhlah kami terima 5.000, dituduh kami terima 3.000. Weh, lillahi ta'ala tidak ada itu sekolah kita mau ambil. Baik Pak Dewan, kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya, dan pemirsa kita akan membahas lebih jauh lagi terkait Jagai Anak Tak. Tetaplah bersama kami di Pautere. Anda kembali bersama kami dalam acara Pautere pemirsa, dan kita masih berbincang dengan Pak Dewan. Kita akan kembali membahas tentang program Jagai Anak Tak. Nah, Pak Dewan, kalau kita melihat nih program Jagai Anak Tak kan di Makassar saat ini tindakan kriminal yang melibatkan anak-anak dan mungkin juga sebagai korban. Bapak melihatnya seperti apa nih tindakan hukum ataupun mungkin rehabilitasi yang harus dilakukan untuk anak-anak yang sudah terlanjur bersentuhan dengan ataupun mungkin sudah terlantar seperti itu di jalan-jalan yang ada di Makassar? Contoh, kami sebentar mengadakan acara zikir. Saya persiapkan juga acara tempat untuk anak-anak. Kenapa? Kalau tidak ada tempat untuk anak-anak yang kita siapkan, mereka kan kemana-mana. Kita berzikir di sini yang sudah dewasa, mereka kemana-mana. Karena kita tidak menyiapkan. Siapa yang salah? Kita. Itu tanpa kita sadari. Bayangkan siapa yang mau lihat ini anak-anak seperti ini kalau bukan kita ini semua. Kan seperti itu. Jamu kau sana kau anak-anakku. Pacar orang besar ini cocok ya, anak itu akan terano. Jamu kau pergi situ. Hasilnya apa? Jamu kau pergi situ di acara zikir. Karena nalarang gitu bapak-bapak kah. Itu yang tertanam dari kecil. Mereka mending kita pergi perang-perang atau apa. Ya, berarti memang mindset untuk anak kecil memang harus dilatih. Karena disitulah pola dasarnya, disitulah mereka membentuk karakternya. Nah, kalau kita siapkan makanan, air minum, ayo kita ke sana. Walaupun dia teriak-teriak, ya wajar anak-anak teriak-teriak. Yang salah itu kalau saya teriak-teriak di acara zikir. Berarti saya gila-gila, kan? Tapi kalau misalkan anak-anak, memang anak-anak seperti itu. Kalau dari
DPRD sendiri nih Pak, atau mungkin OPD-OPD lain, apakah ada kemudian program-program untuk membina anak-anak ini supaya tidak terjerumus dari hal-hal yang negatif tersebut? Saya sampaikan sama Pak Sekwan. Pak Sekwan, seandainya banyak anak-anak di sini datang ke masjid, biarkan. Karena semakin kurang anak-anak datang ke masjid, berarti mau kiamat itu. Kan seperti itu. Wajar itu kalau anak-anak di masjid datang teriak-teriak, ya karena dia anak-anak. Itu tidak mengganggu sholat kita. Yang mengganggu itu kita kira yang tidak fokus, yang banyak pinjamnya baru pergi sholat. Itu yang dia ingat. Jangan salahkan anak-anak, bilang gara-gara ada anak-anak kita tidak khusyuk. Jangan, tidak ada salahnya tuh anak-anak. Silakan kasih masuk di sana acara Isra Mi'raj, acara apa, termasuk di gereja-gereja atau di vihara. Kalau ada acara keagamaan, undang anak-anak. Kasih masuk semua sesuai dengan agamanya, mau masuk di gereja, mau masuk di ini, sesuai agama masing-masing. Karena agama itu mengajarkan kebaikan. Ya betul, berarti anak-anak memang perlu untuk dilibatkan sejak Perlu. dari dini. Apalagi ya, terkait kegiatan keagamaan. Untuk tentunya memberikan pendidikan karakter. Karena coba kita lihat pendidikan kita. Dalam anggaplah kita 5 hari 1 minggu ya berpendidikan. Berapa jam diajarkan ilmu agama? Pada saat ini di akademisi 1 jam, 2 jam lah paling banyak. Itu 1 minggu pilih ketemu ke guru agama. Kadang-kadang waktu SD gini tidak hafal bacaan sholat. 1 minggu, 1 hari kita tidak, hari Rabu tuh jarang kita masuk. Karena ada guru agama. Kan begitu. Jadi pentingnya lingkungan di luar dari sekolah, mungkin juga lingkungan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter secara tidak langsung. Selain di sekolah, di masjid, ya acara-acara seperti ini kita acarakan. Zikir pribadi harus undang anak-anak. Kalau dilihat dari Komisi A sendiri, sudah sejauh mana nih Pak terjun langsung terlibat dalam program Jagai Anak ini? Kami kan tentunya fungsi pengawasannya itu di camat lurah. Tentunya kami di Komisi A paling bertanggung jawab terhadap, walaupun ini anggarannya ada di Komisi D, tapi kemudian anggaran pengawasannya itu ada pada kami sebagai tanggung jawab moral dari jabatan yang kita emban ini bersama camat-camat. Mereka lah perwakilan tangan dari Pak Wali, dan ujung tombaknya RT RW. RT RW lah yang harus menasihati anak-anak ini. Makanya itu tidak sembarang jadi PJ. Nah kalau ada PJ, saya bilang Poli, kalau ada PJ tidak tahu membaca, ada PJ ketika anak-anak ganti maki. Biar lagi tidak bantu, gimana bilang Pak Wali ini siap saya ganti. Karena ini bukan masalah politik, ini masalah tanggung jawab sosial. Kan begitu. Kalau melihat dari tadi kan kita membahas tentang anggaran nih Pak. Kalau misalnya dilihat dari sisi anggaran, apakah menurut Bapak untuk program ini sudah cukup untuk memberikan kemudian fasilitas untuk memenuhi hak-hak dari anak-anak itu? Tidak ada cukupnya sebenarnya. Tidak ada cukupnya. Karena di tengah kita perbaikan pemulihan ekonomi, tentunya harus memperhatikan juga SDM. SDM ini siapa? Anak-anak kita. Bagaimana, sekali lagi saya katakan, bagaimana melanjutkan apa yang kita capai hari ini kalau mereka tidak berpendidikan. Saya ada di hari ini ada di sini bukan karena uang, tapi karena pendidikan. Nah itu orang tua saya sampai hari ini menyuruh saya meraih gelar doktor. Gelar doktor. Kenapa? Saya baru sadar juga ternyata baru dirasa pendidikan itu 20 tahun mendatang. Kalau sekarang memang susah bangun tidur, ketemu guru lagi disuruh hafal matematika. Tapi memang 20 tahun ke depan itu akan menjadi modal untuk kita. Makanya saya kan bukan ini orang dari kaya-kaya banget. Sekalipun saya tidak makan sama istri saya, yang penting uang sekolahnya anakku terbayar. Karena mamanya mau tuh ke sekolah, anaknya di swasta. Jadi remote home begini. Mungkin karena kalau swasta mungkin dinilai lingkungannya cukup cukup bisa fasilitasnya lebih mendukung. Iya betul. Nah Pak, kalau dilihat sejauh ini program-program untuk anak-anak membina anak muda mungkin seperti apa nih, sudah berjalan sejauh apa? Jadi saya begini, alhamdulillah sudah 1 tahun ini, karena saya tidak berharap amalnya, Sudah 1 tahun ini saya setiap hari Jumat bagi uang, walaupun Rp2.000. Kan kalau anak-anak Rp2.000 itu besar nih. Makanya saya tidak mau bagi-bagi uang ke sama orang dewasa. Karena kalau 2.000 tidak cukup rokok 1 batang. Kan kalau anak kecil, banyak sekali gula-gula bisa beli. Itu kenapa, supaya mereka juga memperhatikan, ada aja memperhatikan dia. Selain orang tuanya, ternyata orang di luar dari keluarga kami ini ada yang memperhatikan kita. Oke, terakhir maksud saya ini Pak, kemarin kan beberapa waktu yang lalu Kota Makassar dinobatkan sebagai kota layak anak di tingkat Nindya nih.
dari tahun lalu juga mendapatkan predikat tersebut. Ya. Kalau dilihat masih stuck di penghargaan itu saja. Kalau bisa dilihat apa sih yang kemudian menjadi kekurangan sehingga kita masih mendapatkan penghargaan di tingkat itu saja, tidak next levelnya lagi? Tentunya kekurangan karena terlalu kita dijabat ini 2 tahun PJ, terlalu besar gejolak politik. Semoga ini masihnya kembali Pak Wali melanjutkan programnya yang terpending 2 tahun kemarin, itu bisa memperbaiki Kota Makassar. Kita tunggu hasilnya 2023 ini sama 2024. Seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga, pemirsa, dan tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Pautere, dan pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dari acara ini dan kita masih membahas terkait program Jagai Anak Tak. Kalau tadi kita membahas dari perspektif pemerintah apakah sudah berhasil. Nah, saat ini kita akan membahas dari sisi pribadi dari Pak RTQ sebagai orang tua yang mempunyai anak jagoan dua-duanya ya, Pak. Tentunya menjadi modal juga untuk nanti mungkin meneruskan harapan mati cita-cita. Ya. Baik Pak, kalau melihat dari sisi orang tua nih, apa kemudian pola asuh yang diterapkan, kemudian juga nilai-nilai yang diberikan kepada kedua jagoan Bapak untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif? Tentunya saya ini kan namanya anak muda, istri mau ikut terus. Saya bilang harus ada yang tinggal. Kalau kita yang keluar, saya yang tinggal, jangan anak. Kalau saya yang keluar, kita yang tinggal, jangan anak. Atau minimal dia di kakek atau neneknya. Memang harus dalam setiap hari itu walaupun dia ada yang jaga, kemudian jangan lepas dari kontrol kita karena kita yang paling ini. Dan setiap pulang sekolah pasti saya tanya, belajar apa, terus temannya siapa. Jadi harus menyampaikan secara langsung ke kami. Artinya apa, dia mempunyai tanggung jawab kepada kami untuk menyampaikan kondisi sekolahnya sekalipun gurunya melaporkan. Tapi itu dari awal kita mau dia punya tanggung jawab untuk melaporkan apa ya kegiatannya kepada kami. Baik, dan kita juga secara terbuka menerima curhatan-curhatan dari anak-anak tersebut. Bahkan saya ketika makan atau di mana dia bilang di mana itu tempat makan ini, saya ajak di sini. Dia lihat seperti ini tempatnya ya, saya ajak ke kantor partai, saya ajak ke kantor DPR supaya dia tahu ayah saya atau kegiatan-kegiatan kedewanan. Dia dia jalan-jalan atau lari-lari di tempat kegiatan. Dididik dari awal itu supaya dia tahu ayah aku kerja seperti ini. Kan seperti itu. Oke. Kalau kita lihat di tahun-tahun ini nih, kita sudah masuk nih di tahun-tahun politik gonjang-ganjing, euforia dari Pilkada 2024 nantinya sudah terasa saat ini. Apa rencana Bapak kemudian ke depannya? Apakah masih akan caleg atau mungkin mau ke Senayan nih Pak, mau next level lagi ke tingkat selanjutnya? Awalnya saya mau naik di DPRD provinsi, tapi kemudian ada target partai untuk saya kan sebagai sekretaris partai yang harus kami pikul untuk menjadikan P3 Kota Makassar sebagai pimpinan di DPRD, kemudian mendorong salah satu kader untuk maju sebagai kepala daerah di Kota Makassar. Karena kenapa? Seperti yang dijanjikan Tuhan, kepemimpinan ini akan bergilir. Sudah yang biru, sudah yang kuning, apa waktunya ini kodok yang hijau. Kira-kira seperti itu. Allah tidak pernah bohong. Setiap berfirman. Dan itu yang kami pegang karena kami ini partai yang berasaskan Islam. Nah, kalau kita tidak percaya pada hal-hal seperti itu, artinya apa? Kami bukan kader yang baik. Kan seperti itu. Jadi tetap di Kota Makassar untuk menjadikan P3 sebagai pimpinan. Kalau perlu ya saya sudah izin sama Kak Rudi, saya ambil dulu rujapta nanti. Kan begitu. Jadi bisa dipastikan akan kembali ke Kota Makassar Dapil 2. Oke, kalau dilihat dari ininya nih Pak, persiapannya seperti apa aja? Ya biasa-biasa aja karena yang namanya DPR itu ya seperti ini. Kita duduk-duduk di warung kopi mendengarkan aspirasi masyarakat, itu sudah kerja kedewanan. Nah, kalau ada anggota DPR di kantor terus, apa kau bikin di situ? Saya ingin tembok jika lihat. Turun ke masyarakat secara tidak langsung, sekalipun saya tidak kampanye, ini sudah menjadi kebiasaan saya. Jadi saya tidak usah khawatir untuk turun apa pakai topeng, apa pakai songkok. Kenapa? Karena saya selalu pakai songkok. Saya selalu di warung kopi, saya selalu di ini. Jadi itu jangan dilakukan kegiatan politik. Nah, kalau tiba-tiba ada yang baju putih, baju pakai songkok, ada di dekatku, itu yang dipertanyakan.
Mau kau gandeng apa kau? Provinsi atau RI? Kan kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Terus terang mau kau bos? Mhm. Ya mau kau bilang pura-pura ya, saya pengen bayar kopi. Jangan bos, kada jual. Iya, dukungan keluarga sendiri seperti apa, Pak? Alhamdulillah sangat mensupport. Mhm. Karena kenapa kami ketika melakukan sesuatu hal yang besar, kami akan izin kepada orang tua dan mertua Oke. dan istri. Program yang ditawarkan nih untuk periode selanjutnya apa aja, Pak? Jadi dibikin lagi peraturan daerah. Karena begitu ya tugasnya anggota DPR. Kamu kan kini eksekutif mau kerja-kerja selokan, pimpin blok. Karena kalau begitu saya bohongi warga lagi. Kenapa itu yang saya janjikan periode pertama? Karena saya belum tahu apa kerjanya anggota DPR. Makanya itu banyak dibilang Pak Bale-Bale. Atau mungkin ada program-program yang saat ini dinilai belum maksimal, kemudian di periode selanjutnya ingin ditingkatkan lagi. Kan saya janji kemarin ada wifi gratis di beberapa lorong, alhamdulillah sudah terpasang. Kalau masih mau lagi lebih banyak kasih duduk lagi. Ya, jadi untuk pemirsa yang ingin melihat program-program selanjutnya dari Pak RTV sendiri, jangan lupa untuk memilih beliau ya. Oke, terakhir nih Pak, terkait kita lihat juga kemarin sempat viral di media sosial anggota DPRD kedapatan bermain judi slot di tengah rapat paripurna. Pendapat Anda bagaimana Pak? Nah itu untuk teman-teman mungkin untuk saya juga agar lebih berhati-hati karena kita ini orang politik seperti arisan. Ya. Digocang terus, siapa lagi naik arisannya? Saya kan sudah kelihatan kemarin aibku. Nah, yang untuk teman-teman yang lain tidak belum dibuka sama Tuhan aibnya, hati-hati bos. Iya. Karena ini kita dunia sosial media, apa-apa bisa dilihat, apa-apa bisa direkam dan susah untuk hapusnya itu. Betul. Karena di save, biar lagi hapus ini, di save lagi, yang lain lagi share. Ya, saya kan bisa berbicara begitu karena ada pengalamanku. Sudah milih arisanku, mudah-mudahan tidak naik lagi karena cukup nih. Loh? Ya, jadi perlunya kehati-hatian ya, Pak. Karena kita ini orang politik, kita berdiri di atas benang yang tipis. Di kiri kita ini neraka, di kanan kita ini sel. Jadi kapan kita tergelincir, salah satu yang tidak ada baik. Iya. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Pak Dewan tadi. Seru sekali membahas tentang program Jagai Anata, dan tentunya juga kami menghimbau untuk seluruh orang tua, kemudian juga Anda yang memiliki orang terdekat yang masih anak-anak, untuk senantiasa menjaga proteksi dan juga menjaga anak-anak agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Akhir kata, saya Tisna Aulia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.